Berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAPS /7/10/2016. Pada hari ini, Jumat tanggal 6 Oktober, pukul 10 WITA, saya, Norida Rina, NIM PO 7133220060, jabatan penyidik pada kantor Poltekkes Banjarmasin tersebut di atas, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /7/10/2016 tanggal 6 Oktober 2023, telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama Dina Anissa, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 22 November 2001, agama Islam, pekerjaan Direktur Kewarganegaraan Indonesia, suku Banjar, alamat tempat tinggal di Banjarbaru. Ia didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencemaran limbah cair kelapa sawit di Desa Cianjur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK-1/9/2016 tanggal 6 Oktober 2023. Atas pernyataan penyidik yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara pencemaran limbah cair kelapa sawit di Desa Cianjur pada tanggal 6 Oktober 2023. Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini? Ya. Apakah saudara pernah dihukum dalam pekerja pidana? Tidak. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara? Saya dilahirkan di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Riwayat pendidikan saya Universitas Padjadjaran. Apakah perusahaan sawit Anda memiliki pengolahan limbah? Ya, kami memiliki pengolahan limbah. Apakah ada pemeriksaan kualitas air limbah pada perusahaan Anda? Ya, ada. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini? Tidak ada. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan pihak lain? Tidak ada. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini sesuai dan benar? Ya, sudah sesuai. Apakah Anda mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi apabila limbah IPA dari perusahaan Anda dibuang ke sungai? Ya, tentu saja. Pernahkah perusahaan Anda melakukan pengujian langsung air sungai yang telah tercemar limbah IPA perusahaan Anda tersebut? Tidak pernah. Pernahkah perusahaan Anda melakukan observasi lingkungan di sekitar perusahaan Anda? Pernah. Bagaimana Anda mengatakan IPA perusahaan Anda sudah memenuhi standar? Tolong sertakan bukti, misalnya sertifikat kelayakan IPA. Karena dari awal perusahaan kami berdiri, kami sudah melakukan kajian dokumen AMDAL, sehingga IPA kami tersebut sudah memenuhi standar. Nanti saya akan mensertakan buktinya. Baik, namun pada laporan dari warga yang kami terima, dikeluhkan adanya kematian ikan secara massal akibat limbah perusahaan Anda. Bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut? Bisa saja pencemaran tersebut bukan berasal dari limbah kelapa sawit, bisa saja berasal dari limbah yang lain. Tetapi warga dan juga pihak LSM telah menguji air sungai dan didapatkan hasil bahwa sungai tersebut memang tercemar oleh limbah. Bagaimana menurut Anda? Namun, perusahaan yang berdiri di sekitar sungai tersebut tidak hanya perusahaan kami, sehingga tidak bisa dikatakan limbah tersebut berasal dari limbah kami. Tetapi di sini sudah jelas bahwa hanya perusahaan Anda saja yang masih aktif dan mengeluarkan limbah ke sungai. Apa mungkin itu masih bukan akibat dari perusahaan Anda? Ya, mungkin saja akibat dari kelalaian karyawan kami, karena belum ada evaluasi terakhir dalam beberapa bulan terakhir ini. Bisa saja dari kelalaian karyawan kami. Ada kemungkinan lain, yaitu adanya kebocoran dari IPA perusahaan Anda yang memungkinkan adanya pencemaran di sungai. Bagaimana penjelasan Anda? Pada saat pembuatan kajian dokumen AMDAL,
untuk kapasitas tersebut sudah diperhitungkan, sehingga rasa-rasanya tidak mungkin apabila melebihi dari kapasitas. Kemungkinan lain adalah adanya beban pengolahan limbah pada IPAL akibat kapasitas produksi yang tinggi, sehingga IPAL di perusahaan Anda tidak dapat mengolah limbah yang baik. Apakah Anda dapat menjelaskan hal ini? Jika hal tersebut memang terjadi akibat dari kapasitas, berarti perhitungan sudah di luar dari perhitungan awal kami, sehingga dari perusahaan kami akan bertanggung jawab untuk memperbaiki IPAL kami. Untuk saat ini saya rasa cukup sekian dulu pemeriksaan dari kami. Mungkin pada waktu lain akan ada pemeriksaan lanjutan kepada saudara. Untuk waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan. Untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa, menghubungkan tanda tangannya di bawah ini. Silakan kepada saudara Nina Nisa untuk bertanda tangan. Terima kasih. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari dan tanggal tersebut yang sudah ditentukan. Terima kasih.